Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita baca bismillah ya. Hari ini kita masih akan membahas tema 1, tumbuhan sumber kehidupan, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri dengan rinci. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baiklah anak-anak semua, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana jagung berkembang biak. Iya, perkembangbiakan jagung disebut juga perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, juga terdapat berbagai tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, seperti contohnya padi, mangga, durian, jambu, dan juga bunga pukul 4. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya tumbuh dan mekar di negara kita Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal ini dikarenakan kita mempunyai kondisi geografis yang hampir sama. Contohnya, yang pertama, bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh di Indonesia dan juga negara Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut juga dengan bunga raya atau bunga nasional. Yang kedua, bunga Kamboja. Bunga Kamboja tumbuh di Indonesia dan juga negara Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tari Bali. Sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan untuk upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi bernama ASEAN, yaitu Perkumpulan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui negara-negara mana saja yang termasuk dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga terkenal karena keramah tamahan dan juga toleransinya antar umat beragama. Yang kedua, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung ayer atau kampung terapung. Mayoritas penduduk di Brunei adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Negara yang ketiga adalah Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter yang terletak di Batuken. Selain itu, di Malaysia juga terdapat kota yang bernama Georgetown. Kota ini tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Keempat, Filipina. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan juga budaya timur. Di negara Filipina, bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Tarian tradisional di Filipina disebut tinikling. Kelima, Kamboja.
Di negara Kamboja terdapat banyak candi-candi. Pada tembok candi terukir dewa-dewa pada agama Hindu dan Buddha. Selain itu, Kamboja juga memiliki tarian tradisional yang disebut tarian Apsara yang lahir 2000 tahun yang lalu. Keenam, Myanmar. Myanmar merupakan negara dengan julukan 1000 pagoda. Hal ini dikarenakan di Myanmar terdapat banyak sekali kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet dengan bahasa Burma. Ketujuh, Vietnam. Di negara Vietnam terdapat permainan tradisional yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup, yaitu permainan dengan cara membuat lingkaran dengan satu orang di tengah lingkaran yang matanya ditutup dan kemudian harus menangkap satu orang teman. Setelah ditangkap, dia harus menebak siapakah teman yang telah ditangkapnya. Selanjutnya, Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal dengan kesederhanaan dan kesabarannya. Di negara ini terdapat olahraga tradisional yang dikenal dengan Katau, yang hampir sama dengan olahraga bola voli. Negara selanjutnya, Singapura. Negara Singapura memiliki patung yang menjadi ciri khas negara tersebut, yaitu patung Merlion, yaitu patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. 80% penduduk di Singapura memilih berjalan kaki untuk berpindah tempat. Makanan khas negara ini adalah kepiting cabai. Negara yang terakhir adalah Thailand. Negara ini merupakan satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang sangat dihormati, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memegang kepala, sekalipun kepala anak-anak. Di Thailand terkenal dengan sajian minumannya yang berupa teh dicampur dengan susu dan rempah-rempah yang disebut Thai Iced Tea. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. 1. Tuliskan 2 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. 2. Tuliskan karakteristik dari kedua negara yang sudah kalian pilih. 3. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Kalian kerjakan soal-soal ini di buku latihan kalian, lalu serahkan ke WA Ibu ya nak. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.